Oke, sekarang kita masuk ke bab 1 bilangan ya, tentang bilangan bagian pecahan. Nah, apa itu pecahan? Ya, pengertian pecahan. Misal, Mister punya roti utuh nih, belum Mister makan, belum Mister potong-potong, belum Mister bagi-bagi ke siapa aja. Mister ada temen Mister satu nih, nggak mungkin kan Mister mau makan sendirian. Nah, mau nggak mau rotinya harus Mister bagi buat Mister sama buat teman Mister. Ya, awalnya rotinya lingkaran utuh nih. Nah, ini roti lingkaran utuh ini, yang bentuk lingkaran utuh ini mau Mister bagi buat Mister sendiri sama buat teman Mister. Ya, nah masing-masing dapat berapa? Karena cuma satu kan, nah, Mister harus potong rotinya. Nah, Mister bagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Yang ini buat teman Mister, yang ini buat Mister. Nah, masing-masing dapat berapa itu? Udah nggak dapat satu lagi kan? Karena awalnya satu, terus dipotong jadi setengah. Masing-masing dapat setengah roti. Ya, masing-masing dapat setengah roti. Nah, sekarang kita lihat kok bisa sih setengah. Nah, Mister dapat bagian roti itu segini, ya, segini dari semuanya, ya. Artinya banyak roti yang Mister dapatin itu satu dari 2 potongan, ya, satu dari 2 potongan. Artinya 1/2 atau setengah. Nah, misal kalau temannya Mister ada 3 nih, ya, misal temannya Mister ada 3 nih, ada Mister. Terus ini misal Mister singkat ya, teman Mister yang satu, teman Mister yang dua, teman Mister yang ketiga. Nah, mau nggak mau Mister harus bagi 4 kan, biar Mister dan teman-teman Mister dapat bagian dari roti. Ya, jadi Mister harus bagi 4 nih sama rata. Nah, Mister potong rotinya. Nah, masing-masing dapat berapa? Masing-masing ya dapat segini. Nah, segini itu berapa? Segini itu ya 1 dari 4 potongan roti. Kalau yang awal tadi 1 dari 2 potongan roti. Yang kedua ini 1 dari 4 potongan roti. Nah, jadi itu nilai pecahannya. Yang namanya pecahan itu berarti udah nggak utuh lagi, ya, sesuai namanya pecahan. Kita pecah nilainya. Nilainya jadi seperti itu. Nah, jadi penulisan pecahan itu seperti itu ya. Setengah, kemudian seperempat, kemudian ada juga 2/3, dan seterusnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bentuk pecahan itu A per B. Kemudian A itu kita namakan sebagai pembilang, ya. Kemudian yang bawah itu kita namakan sebagai penyebut. Nah, oke, itu pengertian pecahan, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan itu kayak gimana? Jadi kita mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, caranya gimana? Caranya kita bagi masing-masing dari atas dan bawah dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang yang atas ini sama yang penyebut yang bawah ini kita bagi dengan bilangan yang sama sampai benar-benar nggak bisa dibagi lagi. Contoh ya, 32 kita bagi 2 jadi 16. 48 kita bagi 2 jadi 24. Udah sederhana belum? Oh belum, masih bisa dibagi lagi. 16 dibagi 2 dapat 8. Terus 24 dibagi 2 dapat 12. Apakah udah mentok? Masih bisa dibagi lagi? Oh bisa ternyata, berarti belum sederhana. Ya, jadi 8 dibagi berapa? Dibagi 4 bisa? Oh bisa, langsung aja dibagi 4 dapat 2, 12 dibagi 4 dapat 3. Masih bisa dibagi lagi? Oh nggak bisa ya, jadi 2/3 adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi itu ya bentuk sederhananya kayak gitu. Nah nomor 2 sama ya.
ini sama-sama kita bagi 10 bisa ya. Yang atas dibagi 10, yang bawah dibagi 10 juga bisa. Atas bagi 10 dapat 120 bagi 10 dapat 12. 100 dibagi 10 dapat 10. Nah, kira-kira udah sederhana belum? Oh, belum ya. Masih bisa kita bagi lagi. 12 bagi 2, 6. 5 bagi 2, 10 bagi 2 itu 5. Ya. Jadi bentuk sederhananya itu 6/5. Nah, oke. Kita lanjut ke pecahan senilai. Oke, pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama. Contoh, setengah. Setengah sama 4/8 kira-kira senilai enggak? Coba kita cek 4/8. Kalau kita sederhanain, kira-kira akan menghasilkan setengah atau enggak? Nah, nih, 4 langsung aja ya. Karena atas sama bawah bisa dibagi 4, sama-sama bisa dibagi 4, ya udah kita bagi 4 aja. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Oh, ternyata sama nilainya ketika disederhanakan, yaitu setengah. Nah, berarti setengah dengan 4/8 itu senilai. Ya, nilainya sama. Nah, yang lain gimana? Nanti silahkan kalian cek sendiri. Oke, kita lanjut ke pecahan campuran. Ya. Pecahan campuran itu bentuknya terdapat bilangan bulat, ya, bilangan bulat sama pecahannya. Ya, jadi ada bilangan bulat sama ada pecahannya digabung kayak gitu. Ya. Kemudian kalian perhatikan contoh soal ya. Dari 7/3 ini pecahan biasa kan, kita ubah jadi pecahan campuran. Ya. 7/3 artinya 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu kan bersisa 1. Hasilnya 2, bersisa 1. Ya, berarti pecahan campurannya yaitu 2, sisa 1, terus per 3. Nah, jadi kayak gini. Nah, yang nomor 2 juga sama ya. Nah, sekarang kita balik. Dari pecahan campuran, kita ubah jadi pecahan biasa. Ya. Awalnya 2 1/3. Terus cara mengubahnya gimana? Nah, ini 2 dikali 3, 2 kali 3, terus ditambah sama atasnya. Ditambah 1/3. Nah, 2 kali 3 itu kan 6, tambah 1, 7. Berarti bentuk pecahan biasanya 7/3. Nah, sama kan dengan yang ini? Nah, jadi gitu caranya. Ya, yang nomor 2, silahkan dilihat sendiri. Lanjut ke pecahan desimal. Nah, pecahan desimal. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. Misal setengah. Ya. Cara mengubahnya gimana? Nih, setengah itu kita kali berapa yang ketika nanti bawahnya hasilnya 10. Ya. Ternyata dikali 5/5. Ya. Ketika bawahnya itu biar 10, berarti kan 2 dikali 5, iya kan? Jadi yang bawah dikali 5, yang atas juga harus dikali 5, harus sama. Ya. Jadi dikali 5/5. Nah, yang atas jadi 5, yang bawah jadi 10, 5/10. Nah, bentuk desimalnya 0,5. Kalian juga bisa pakai cara Purugapit. Ya. 1/2 itu kan 1 dibagi 2. Ya kan? Nah, karena 1 itu lebih kecil dari 2, berarti kita kasih di sini 0, dan di sini kasih 0. Jadi 10 kan? Nah, 10 dibagi 2 bisa? Bisa. Dapat 5. Kemudian 5 kali 2, 10. Nah, jadi bentuk desimal dari 1/2 atau setengah yaitu 0,5. Begitu. Selanjutnya, 0,5 kita ubah jadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita balik. Caranya gimana? Nah, 0,5 ini kita jadikan pecahan biasa. Ya. Bilangan pokoknya, kita lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya kan 5. Terus per berapa ini? Nah, sebelah kanan koma, kalian lihat ada berapa angka itu. Nah, sebelah kanan koma itu kan ada 1 angka. Berarti 10. Kalau sebelah kanan koma ada 2 angka,
berarti 100. Kalau sebelah kanan koma ada 3 angka, berarti 1000. Karena ini cuma 1, berarti 10. Nah, jadi pecahan biasanya kayak gini, 5/10. Nah, apakah bisa disederhanain? Bisa. Kalau bisa disederhanain, silakan disederhanain. Ya. Ini bagi 5 dapat 1, yang bawah bagi 5 dapat 2. Nah, jadi setengah. Gitu. Oke, selanjutnya persen. Nah, contoh yang pertama nih, Mister langsung masuk ke contoh aja ya. Nyatakan setengah ke dalam bentuk persen. Ubah setengah jadi bentuk persen. Ya. Jadi dari pecahan mau kita ubah ke dalam bentuk persen itu tinggal dikali 100 ya. Setengah kali 100 hasilnya 50%. Jadi setengah kita bentuk persen itu 50%. Nah, kalau yang lain gimana, Mister? Misalnya 4/5. 4/5 ya tinggal kita kali 100 ya. Nah, tinggal kita kali 100. Nah, caranya gimana nih? 4 kali 100 berapa? 400. Bagi 5 80. Jadi 80%. Gitu. Oke, sekarang kebalikannya. Dari persen kita ubah ke pecahan biasa. Nah, caranya gimana? Tinggal kita tambahkan per 100 ya. Jadi 25% itu artinya 25/100 ya. Terus tinggal kita sederhanain. Yang atas dibagi 25 dapat 1. Yang yang bawah, yang 100 ini kita bagi 25 dapat 4. Nah, jadi dalam persen itu 25%, dalam pecahan biasa itu 1/4. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke operasi pecahan. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan pecahan. Maaf, ini judulnya salah ya. Harusnya pengurangan pecahan, bukan pengurangan-pengurangan ya. Oke, intinya sama. Syarat penjumlahan dan pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Jadi yang bawah harus sama. Kalau udah sama tinggal dijumlah yang atas atau pembilangnya. Tapi kalau belum kita harus samakan dulu. Contoh yang pertama nih. Nah, itu penyebutnya udah sama kan? Tinggal kita hitung atasnya. 1 tambah 1, 2. Berarti ini hasilnya 2/2. Atau kita sederhanain jadi 1. Karena 2/2 sama aja 2 dibagi 2. Ya. Kemudian contoh yang kedua, nah ini penyebutnya beda ya. Kalau beda kita harus samakan dulu. Samakannya gimana? Cari KPK-nya. KPK antara 2 dan 3 ya. KPK antara 2 dan 3 itu kan 6. Nih, kita tulis di sini dulu 6. Nah, kemudian habis itu gimana? Habis itu 6 ya. 6 ini kita bagi dengan ini. 6 kita bagi 2. Kemudian kita kali dengan atasnya. Kali 1 ya. Ditambah 6 kita bagi 3, dibagi sama yang bawah. Kemudian kita kali dengan atasnya. Atasnya 1 kan. Nah, jadi kayak gini. Oke, 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Kemudian ditambah 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 1 ya 2. Nah, jadi hasilnya 5/6. Gitu. Itu untuk yang penjumlahan, kemudian yang pengurangan sama ya intinya. Ketika penyebutnya beda, kita harus samakan dulu dengan mencari KPK-nya. Lanjut, perkalian pecahan. Ya, perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan itu tinggal kita kali yang atas, bawah kali bawah. Jadi pembilang dikali pembilang, ya 5/2 dikali 3/4. Ya, berarti tinggal 5 dikali 3, terus 2 dikali 4. Hasilnya jadi 15/18. Bisa disederhanain nggak? Nggak bisa. Ya, sama-sama dibagi berapa nih? 15 bagi 3 bisa?
Bisa. 8 bagi 3 bisa? Oh, nggak bisa. Oh, kalau nggak bisa ya udah, berarti ini udah bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang pembagian pecahan. Ya, pembagian itu intinya sama kayak perkalian. Konsepnya pakai konsep perkalian, ya. Jadi ketika pembagian pecahan itu ya sama kayak perkalian, cuman yang belakang itu dibalik, ya. Awalnya C per D, yang belakang jadi D per C. Tinggal dibalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Contoh, 6 per 4 dibagi 3 per 2. Sama dengan 6 per 4 dikali, ya semulanya 3 per 2, kita ubah jadi 2 per 3. Ya udah tinggal dikali aja, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ini hasilnya. Ya, 6 kali 2, 12. 4 kali 3, 12. Jadi hasilnya 1. Oke, nah jadi itu penjelasan sampai pembagian pecahan. Terima kasih.